Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amali Hasani dari Prodi Pendidikan Biologi dari NIM 061. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah produk yaitu resin flower handbag dengan metode herbarium kering. Nah, produk saya ini memuat 8 elemen kunci bisnis model yang akan saya terapkan jika saya akan membuat sebuah produk handbag ini. Nah, 8 elemen kunci itu yang pertama adalah value proposition atau proposisi nilai. Nah, dari proposisi nilai itu meninjau mengapa pelanggan atau customer itu harus membeli dari Anda. Karena produk yang saya tawarkan ini eh, memiliki nilai yang pertama adalah unik dan estetik. Jadi, produk handbag herbarium ini menawarkan desain alami dari bunga, daun yang diawetkan. Yang kedua adalah kustomisasi atau bisa menggunakan sistem custom. Customer ini juga bisa memilih jenis bunga, warna resin, dan desain tas sesuai selera mereka. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai keberlanjutan. Nah, dari nilai keberlanjutan ini memiliki 3 pilar penting, yaitu keberlanjutan melalui sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yaitu produk saya menggunakan sebuah bahan alami dan mendukung keberlanjutan. Nah, produk saya ini memiliki nilai yang keempat, yaitu kelangkaan. Produk ini niche dan tidak mudah ditemukan di pasaran karena dia menggunakan handmade dan juga beberapa bahan alami yang ramah lingkungan. Kemudian, 8 elemen kunci yang kedua yaitu revenue model. Nah, di revenue model atau model pendapatan itu, bagaimana Anda akan menghasilkan uang? Yang pertama, saya akan menggunakan penjualan langsung atau bisa melalui toko offline atau online. Nah, jika menggunakan toko online, maka saya akan menggunakan sosial media ya, seperti produk ini, gambar di samping ini adalah menggunakan Shopee. Ketika produk saya offline, maka jika produk saya offline, maka saya akan membuat sebuah toko ya, mungkin bisa menjual langsung kepada para pelanggan ke toko, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menawarkan dengan toko fashion. Nah, menawarkan produk ke toko-toko fashion yang menjual produk yang ramah lingkungan. Kemudian adalah dengan yang keempat adalah dengan cara workshop, yaitu mengadakan workshop untuk menghasilkan pendapatan tambahan dan memperkenalkan produk yang akan saya buat ini. Kemudian yang ketiga adalah market opportunity atau peluang pasar. Peluang pasar ini meninjau ruang pasar apa yang ingin Anda layani dan berapa ukurannya. Nah, dari pasar sendiri itu, yaitu segmen pasar yang dituju adalah konsumen perempuan berusia 18-35 tahun yang menyukai produk fashion unik, berkelanjutan, dan memiliki kesadaran akan produk lokal. Itu merupakan pasar sendiri. Kemudian, ukuran pasarnya yaitu potensi pasar cukup besar, terutama di kalangan generasi muda yang peduli lingkungan, penggemar produk handmade, dan mereka yang mengutamakan produk ramah lingkungan. Nah, produk yang akan saya buat ini, peluang pasarnya itu kepada generasi muda yang mungkin suka dengan produk handmade, terus bahan alami, dan uh, sebuah wanita yang suka akan dengan fashion-fashion yang unik dan bunga-bunga seperti itu. Kemudian, kunci yang keempat yaitu competitive environment.
atau lingkungan kompetitif. Nah, dari lingkungan kompetitif ini, eee, meninjau siapa lagi yang akan memasuki pasar yang Anda targetkan. Nah, ini saya bedakan jadi dua, yaitu beberapa pesaing utama yang mungkin nanti akan masuk ke pasar target saya, yaitu yang pertama adalah merek fashion lokal. Nah, merek-merek seperti itu mungkin sudah memiliki beberapa pelanggan yang kuat dan jaringan distribusi yang sudah luas. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu UMKM produsen aksesoris. Seperti itu. Jadi, mungkin produk-produk itu bisa berupa produknya itu serupa dengan saya, tapi harganya itu mungkin lebih miring, seperti itu ya kalau UMKM. Kemudian, saya juga membuat sebuah diferensiasi atau perbedaan produk saya dengan produk pesaing-pesaing saya, yaitu produk saya itu yang pertama memiliki perbedaan yang pertama keunikan produk. Nah, keunikan produk yang saya buat itu dari kombinasi resin, bunga kering, dan metode herbarium kering adalah nilai jual unik yang mungkin sulit ditiru bagi eee, pesaing yang lain. Kemudian, punya saya itu, produk saya adalah bisa custom atau kustomisasi, memungkinkan pelanggan untuk memesan tas dengan desain dan ukuran yang sesuai dengan selera mereka. Jika mereka menginginkan sebuah desain seperti ini, terus memakai resin warna apa, bunga apa, itu juga bisa kita terima seperti itu. Yang ketiga adalah cerita di balik produk. Setiap tas memiliki cerita unik tentang bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Jadi, setiap tas yang kita buat itu memiliki desain tersendiri. Nah, desainnya itu memiliki sebuah cerita, kenapa bisa diletakkan posisinya seperti ini, terus menggunakan bahan-bahan misalnya bunga ini, terus daun ini, nah itu memiliki cerita tersendiri. Seperti itu. Itulah perbedaan produk yang saya buat dengan beberapa pesaing utama saya. Kemudian kunci yang kelima adalah competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini meninjau apakah keunggulan bersaing yang Anda miliki di pasar. Nah, ini adalah beberapa keunggulan dari produk saya yang dapat bersaing di pasar nantinya. Yang pertama adalah produk saya itu ramah lingkungan, penggunaan bahan alami dan proses produksinya yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan tadi kan memiliki tiga pilar aspek, yaitu melalui sosial, terus ekonomi, dan lingkungan. Yang kedua yaitu produk saya berkualitas tinggi dengan menggunakan resin yang berkualitas dan teknik herbarium yang baik. Kemudian, keunggulan yang ketiga yaitu desain unik dan estetik. Kombinasi estetika modern dan sentuhan tradisional. Karena dia handmade, karena dia handmade dan juga memiliki produk dengan ramah lingkungan dan menggunakan bahan-bahan alami, maka bisa menghasilkan desain yang unik dan estetik. Ini adalah keunggulan produk saya. Kemudian yang keenam adalah market strategi atau strategi pasar. Ini itu meninjau bagaimana Anda berencana untuk mempromosikan produk atau layanan Anda untuk menarik audiens target Anda. Yang pertama yaitu dengan digital marketing, yaitu menggunakan media sosial, influencer marketing, dan email marketing untuk menjangkau target audiens. Misalkan menggunakan media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemudian menggait beberapa influencer yang mungkin suka dengan produk ramah lingkungan dan fashion-fashion yang unik. Kemudian yang kedua adalah e-commerce, menggunakan platform e-commerce yang user-friendly untuk memudahkan customer seperti Shopee. Seperti gambar ini ya, menggunakan e-commerce Shopee. Bisa juga menggunakan e-commerce seperti Lazada dan Tokopedia. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan toko retail.
menjalin kerjasama dengan toko retail yang menjalin produk fashion unik. Yang keempat yaitu dengan workshop dan kelas. Mengadakan workshop atau kelas pembuatan tas untuk meningkatkan brand awareness dan engagement dengan pelanggan. Itulah strategi pasar yang akan saya gunakan untuk mempromosikan produk saya. Kemudian yang ketujuh adalah organizational development, yaitu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ini meninjau jenis struktur organisasi apa dalam perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana bisnis. Nah, mungkin jika saya nanti akan mengembangkan sebuah organisasi atau perusahaan, saya akan memilih struktur yang pertama itu struktur yang fleksibel. Karena kan mengingat skala bisnis yang saya bangun ini masih kecil, maka struktur organisasi yang fleksibel ini mungkin bisa lebih efektif. Yang kemudian kedua adalah tim kecil namun solid, membutuhkan tim yang memiliki keahlian di bidang desain, produksi, pemasaran, dan keuangan. Karena memang ini adalah bisnis yang kecil ya, mulai dari yang masih saya bangun ini masih kecil, maka saya mungkin bisa membutuhkan tim yang kecil juga, tapi tetap solid. Karena saya juga harus membutuhkan tim yang memang ahli di bidang tersebut, misalnya di bidang desain, produksi, pemasaran, dan keuangan. Kemudian, 8 elemen kunci yang terakhir yaitu dengan manajemen tim atau tim manajemen. Nah, di tim manajemen itu yang pertama, itu meninjau tentang pengalaman dan latar belakang seperti apa yang penting untuk dimiliki oleh para pemimpin perusahaan. Nah, ini ada beberapa eh, sebuah eh, pemimpin itu harus memiliki kreativitas ya. Yang pertama itu kreativitas. Kreativitas ini mampu menghasilkan ide-ide desain yang inovatif, unik, dan menarik. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bisnis, memahami aspek-aspek bisnis, pemasaran, keuangan, dan manajemen produksi. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki minat yang besar terhadap produk yang berkelanjutan atau passion ya. Passion itu memiliki minat yang besar terhadap seni, fashion, dan produk berkelanjutan. Kemudian yang kemudian yaitu ada keahlian, menguasai teknik pembuatan resin dan herbarium kering. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan ya. Pastinya sebuah pemimpin itu harus memiliki sebuah jaringan supaya produk yang ditawarkan itu bisa menjangkau ke uh, ke masyarakat luas, seperti memiliki jaringan yang luas di industri fashion dan kerajinan tangan. Nah, ini saya juga menambahkan tujuan pasar saya, yaitu yang pertama perempuan muda usia 18 sampai 35 tahun yang peduli fashion dan lingkungan. Kemudian ada seniman dan desainer, mereka yang mencari aksesoris unik untuk melengkapi pribadi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen yang sadar akan keberlanjutan. Nah, mereka juga memilih produk yang ramah lingkungan dan mendukung produksi lokal. Kemudian, keunggulan produk. Nah, ini adalah beberapa keunggulan produk yang saya buat, yaitu handbag resin flower ini memiliki keunggulan produk ditimbang kepada produk yang lain. Yang pertama yaitu nilai estetika tinggi, desain yang unik dan menarik perhatian. Yang kedua yaitu kualitasnya premium, karena dia menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang baik. Yang ketiga yaitu keberlanjutan, proses ramah lingkungan dan produk ramah lingkungan dan mendukung pelestarian alam, karena dia menggunakan bahan-bahan alami seperti bunga, daun yang dikeringkan. Yang keempat yaitu nilai tambah. Setiap tas juga memiliki cerita unik dan personal. Kemudian yang terakhir yaitu harga yang kompetitif, menawarkan harga yang sebanding dengan kualitas produknya. Ya, karena memang kualitasnya bagus ya, seperti contoh gambar ini, juga harganya juga bagus. Ada kualitas juga ada harga, begitupun juga sebaliknya. Seperti itu. Nah, terima kasih. Itulah tadi 8 elemen kunci bisnis model yang dapat saya terapkan untuk membuat produk resin flower handbag dengan metode herbarium kering. Terima kasih. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.